Tapi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi penghormatan kepada guru dan dokter. Sebelum belajar jangan lupa berdoa ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu adalah peserta didik dapat menghafal 5 kosakata dari materi. Dan yang kedua, peserta didik dapat menerapkan poin penting yang terdapat dalam materi dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini terdapat kosakata yaitu al-mufrodats, mudarrisun yaitu guru, sobaro sabar, dan yang ketiga yaitu dokter, tobibun. Adapun mahfuzat di bait pertama yaitu adalah innal muallima wat tabiba kilahuma la yansohani idza huma lam yukroma. Sesungguhnya guru dan dokter itu dua-duanya tidak akan memberi nasihat kalau keduanya tak dihormati. Baiklah, akan Ibu jelaskan maksud dari mahfuzat di bait ini, yaitu adalah bersahabatlah dengan seorang guru. Kenapa kita harus bersahabat dengan seorang guru? Karena ia akan memberi bekal bagi penuntut ilmu. Nah, maksud dari bersahabat di sini bermakna muliakanlah dan hormatilah gurumu. Karena kepatuhan dan ketundukan seorang murid merupakan cerminan sikap yang mulia. Dan dari sifat inilah timbul suatu kehormatan bagi murid itu sendiri. Nah, kalau ada yang bertanya, Ibu bagaimana cara kita memuliakannya? Nah, kita harus bersikap kepada guru kita yaitu pertama, muliakanlah. Dan yang kedua, tidak berkata yang menyinggung perasaannya. Yang ketiga, menaati setiap nasihatnya. Dan yang keempat, menyampaikan usulan atau pendapat dengan bijak. Dan yang kelima, tidak menceritakan aib guru kepada siapapun. Nah, kita sebagai seorang penuntut ilmu selalu mendoakan guru kita agar senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan dalam setiap langkah hidupnya. Jika kita selalu memuliakan seorang guru, maka guru kita pun akan tergerak untuk terus mendoakan kita. Kenapa? Agar kita selalu menjadi orang yang sukses dalam segala bidang. Amin. Jadi sekarang kakak-kakak semua sudah tahu bahwa kunci dari kita menuntut ilmu adalah yang pertama, muliakanlah guru kita terlebih dahulu. Jika kita sudah memuliakan guru kita, maka pintu keberkahan, pintu kelancaran, pintu dari semua hal yang kita inginkan itu akan terbuka. Dengan apa? Dengan kita memuliakan guru kita. Keluasan ilmu tidak bisa didapatkan selama kita tak memuliakan guru. Dan di sini Imam Syafi'i pernah menyebutkan bahwa ada 6 bekal bagi pencari ilmu. Akan Ibu sebutkan, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin saunbika antapsiliha bibayanin zakaun wahirsun wajtihadun wadirhamun wasuhbatul ustazi watulu jamani. Artinya, saudaraku, ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan 6 perkara. Apa saja sih perkara di sini? Yang pertama, kecerdasan. Yang kedua, semangat. Dan yang ketiga, kesungguhan. Yang keempat, berkecukupan. Yang kelima, bersahabat dengan ustadz atau guru. Dan yang keenam, membutuhkan waktu yang
lama. Dari yang disampaikan oleh Imam Syafi'i sudah jelas bahwasannya seorang penuntut ilmu itu harus memiliki kecerdasan. Orang cerdas pasti pintar, dan orang pintar belum tentu cerdas. Yang kedua yaitu semangat. Semangat apa di sini? Semangat belajar. Dan yang ketiga yaitu sungguh-sungguh, kesungguhan. Jikalau kita sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka kita akan mendapatkannya. Berkecukupan. Apa sih berkecukupan di sini? Berkecukupan di sini yaitu berkecukupan dalam uang. Wadirhamun, yaitu uang. Bersahabat dengan ustadz. Nah, bersahabat dengan ustadz di sini yaitu tadi yang sudah Ibu jelaskan. Dan membutuhkan waktu yang lama. Karena menuntut ilmu itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Karena menuntut ilmu itu tidak diukur dari saya sudah sekolah selama 9 tahun. Saya sudah sekolah selama bertahun-tahun, tapi ilmu saya mengapa seperti ini saja? Nah, tetap haus akan ilmu, merasa gali-gali dan gali terus ilmu itu. Nah, di sini sudah jelas apa yang sudah Ibu jelaskan. Jadi bagaimana untuk kita semua menghormati guru kita? Karena seorang guru itu membuka pintu keberkahan dalam setiap langkah kita dalam menuntut ilmu. Nah, ingatlah guru kita meskipun ia hanya mengajarkan kita satu huruf. Karena dengan satu huruf itu kita akan terus belajar dan ingin tahu di huruf-huruf selanjutnya. Nah, baiklah. Paham penjelasan di bait ini? Nah, sekarang menghormati seorang dokter. Tadi Ibu sudah menjelaskan menghormati seorang guru. Nah, mengapa di sini di Mahfuzot ini diberikan perumpamaan penghormatan kepada guru dan dokter? Nah, karena setiap orang selalu mengharapkan kesehatan. Sehingga terkadang ia lupa, kita pun sering lupa nikmatnya sehat hanya bisa dirasakan ketika ia sakit. Coba kalau kita sudah sakit, kayaknya sehat enak banget nih. Tapi ketika kita sehat dan jatuh sakit, nah itu yang luar biasa. Nah, di saat inilah kita butuh dengan dokter. Sama halnya dengan seorang guru. Dokter juga memiliki peranan penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena disebabkan juga karena keluasan ilmu yang ia miliki. Nah, maka seorang dokter derajatnya bisa kita katakan sama seperti seorang guru. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena seorang dokter juga harus kita muliakan dan hormati. Bukan semata-mata karena ia mampu memberikan resep obat terhadap penyakit yang kita konsultasikan kepadanya, tapi lebih kepada penghormatan dan pemuliaan terhadap ilmu kedokteran yang ia miliki dan ditransferkan kepada kita sebagai pasiennya. Nah, lazim kita ketahui bahwa ilmu kedokteran bukanlah ilmu yang mudah. Hanya orang-orang dengan kemampuan dan keseriusan tinggi. Maka, jikalau kita meremehkan atau menghina seorang dokter, sama halnya dengan kita menghina ilmu yang ia miliki. Orang yang tidak menghormati orang lain, maka ia tidak berhak untuk mendapatkan penghormatan dari siapapun. Nah, dari sini kita belajar bagaimana cara kita menghormati guru kita, bagaimana cara kita menghormati dokter, karena mereka keduanya memiliki ilmu yang
bisa diberikan kepada kita. Nah, hal ini sudah Allah ingatkan dalam surat An-Nazm ayat 39 sampai 40. Seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya, dan bahwasannya usaha itu kelak akan diperlihatkan. Maka dari itu, ilmu yang bermanfaat dan pelayanan yang baik tidak akan kita dapatkan jika kita tak memuliakan guru dan dokter. Baiklah, kita masuk ke bait yang kedua, yaitu Pasbir lidaika in japauta tobibaha waqna bijahlika in japauta mualliman. Maka sabarlah atas penyakitmu kalau engkau menjauhi dokter, dan puaslah dengan kebodohanmu jika engkau menjauhi seorang guru. Pamaan dari penghormatan seorang guru dan dokter ini sangat bersangkut paut, karena mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Kita sakit kepada siapa? Dokter. Kita membutuhkan ilmu kepada siapa? Guru. Jikalau kita tidak menghormati mereka, apakah kita akan lekas sembuh? Apakah kita akan menjadi orang yang pintar? Apakah kita akan menjadi seorang pengusaha yang hebat? Tidak akan mungkin. Sebelum kita menjadi seorang pengusaha, sebelum kita menjadi seorang apapun itu, kita membutuhkan apa? Ilmu. Dan kita ingin mendapatkan ilmu dari siapa? Dari seorang guru. Maka dari itu tidak ada orang yang bodoh, hanya ada orang yang malas. Maka dari itu, bangkit dari sekarang dari kemalasan kita, gerakan semangat kita, dan arahkan masa depan kita ke tujuan yang akan kita capai. Maka tanamkan di diri kita, jangan kita menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang membuka wawasan kita, pengetahuan kita, dan ilmu kita. Karena orang berilmu itu dia bisa kemana saja, bisa menjadi apa saja. Ada suatu istilah, kun aliman walatakun jahilan. Jadilah anak pandai, jangan jadi anak bodoh. Nah, jadilah anak pandai, jadilah anak cerdas, jangan sampai menjadi anak bodoh. Sesungguhnya tadi anak bodoh itu tidak ada, tapi hanya ada seseorang yang malas. Nah, maka dari itu bangkitkan diri kita untuk membuka pintu tujuan masa depan kita. Semoga Ananda semua bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai ilmu yang bermanfaat ini hanya sekedar lewat saja, karena kelak di masa mendatang seseorang itu akan menyesali apa yang dulu ia hiraukan. Ada istilah, penyesalan itu datangnya di akhir, bukan di awal. Nah, maka dari sekarang jangan sampai kakak-kakak semua menyesal di kemudian hari. Jadi kesimpulan dari pembelajaran ini yaitu adalah pada hakikatnya kebodohan itu merupakan sebuah penyakit yang perlu diobati. Maka orang yang menjauhi guru sama saja seperti orang yang sakit tapi tak mau menemui dokter. Ia tidak akan lepas dari kebodohannya sebagaimana orang sakit yang tak kunjung sembuh. Jadi jika awal melangkah kita saja sudah dengan menjauhi guru, dengan kita tidak patuh, dengan kita tidak taat. Nah, jangan salahkan jika nanti di masa mendatang kita menyesal, karena ilmu adalah kunci utama bagi kita semua. Semoga Ananda semua bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan dan bisa menerapkan dalam kehidupan
kehidupan sehari-hari. Jangan sampai ilmu yang bermanfaat ini hanya sekedar lewat saja, karena kelak di masa mendatang seseorang itu akan menyesali apa yang dulu ia hiraukan. Ada istilah penyesalan itu datangnya di akhir, bukan di awal. Nah, maka dari sekarang jangan sampai kakak-kakak semua menyesal di kemudian hari. Nah, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kakak semua. Semoga selalu diberi kesehatan, selalu diberi kelancaran. Semoga wabah ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka. Astaghfirullahaladzim. Uhti tutup. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.